Terima kasih Anda masih di Rosi. Saya bersama seorang pengacara super senior, lebih dari 50 tahun sudah praktek dari tahun 76, Pak Denny Kailimang. Pak Denny, saya masih penasaran. Jadi soal rumah dan temuan emas 74 kilo, hampir setengah triliun uang ada di rumah itu. Jadi kalau yang punya rumah merasa bahwa itu bukan miliknya tetapi dititipin, ini menjadi salah satu bisa membuat si empunya rumah bebas dari jeratan hukum Kalau kata dan lepas dari kasus pencucian uang. kalau Rosi mengatakan, pemilik rumah mengatakan itu dia pemilik rumah, ya, dan uang tadi titipan apa, ya? Ya, titipan silakan dicari, itu bukan milik saya Bukan sebagai milik dia. punya rumah. Ya, ini kan profesionalisme dari penyidik kejaksaan ini yang dituntut untuk membuktikan. Iya. Ya, apakah benar ucapan tersebut atau tidak? Ya, karena terus terang ini sudah pokok perkara kan? Ya. Kenapa saya tanya ini Pak? Kenapa Ya. saya penasaran menanyakan ini? Karena ketika itu diucapkan oleh seorang Jampitsus, seorang yang posisinya sangat strategis dalam dunia penegakan hukum, itu kan nggak mungkin tidak memiliki landasan. Kecuali yang ngomong itu orang awam, masyarakat biasa yang dia nggak tahu maknanya atau implikasi hukumnya. Kalau ini diucapkan oleh seseorang yang sangat posisinya strategis selama ini dalam proses penegakan hukum, ini kan nggak bisa dianggap sepele. Meskipun banyak orang mengekspresikan penjelasan ini dengan mencibir karena come on, itu rumahnya, terus ada brankas, ada berkoper-koper uang nggak tahu, nggak mungkin lah yang punya rumah nggak tahu. Apalagi yang punya rumah ini juga bukan pemilik kos pada umumnya, tetapi seorang pejabat tinggi super strategis di bidang penegakan hukum. Tapi kalau toh itu tetap diucapkan, saya sih merasa ini adalah sebuah pernyataan yang layak untuk dicermati dan bisa punya peluang yang membuat banyak orang akan terkejut-kejut. Kalau saya ya, makanya saya nanya Bapak. Ya, jadi di dalam hal ini tentunya dengan pernyataan demikian, apakah rumah tersebut disewakan atau tidak kan? Nggak ada Ini sih yang bilang disewakan belum ketahuan kan? Oke gini deh Pak Denny, gini. Mungkin nggak ada seorang pejabat tinggi aparat penegak hukum rumahnya terdapat uang dan emas batangan 74 kilo, dia nggak tahu itu uang siapa, mungkin nggak? Susah sekali untuk menjawabnya. Oke, Ya. kalaupun dia tahu dan dititipkan, Ya. misalnya punya pengusaha, Ya. apakah ini juga bagian dari pelanggaran hukum? Ya kan, kalau demikian kan seharusnya kan sama juga kalau kita profesi avokat, tiba-tiba dititipin juga kan, ya. Ya titipin dari mana? Berani kita nggak untuk menerima titipan tersebut? Ya. Ya. Jadi ini suatu tingkatan kita, ya. Apalagi sebagai penegak hukum dan sebagai kita profesi avokat dititipin, ya. Pak Denny kalau dititipin kayak gitu mau nggak Pak? Ya mana mau kalau memang kita tidak tahu asal usulnya duit tersebut kan, ya. Ya itu semua orang tidak akan melakukan dengan tingkat keahliannya, tingkat pendidikannya, ya. Praktek sudah begitu lama semua kan nggak mungkin kan. Jadi tentunya masyarakat tentu akan bertanya-tanya juga. Oke. Banyak sekali yang bertanya, mungkinkah hal itu terjadi atau tidak, ya. Makanya kan saya tanya, Ya, Bapak cuma jadi ketawa-ketawa dari tadi Pak. semua bertanya itu, mengapa bertanya kepada saya. Tetapi saya tidak bisa menjawab karena ini sudah materi kan. Saya tidak bisa, karena selain pernyataan tersebut harus diperiksa yang lainnya kan. Oke, kita ganti kalau Ya gitu. ganti deh. Oke. Pak,
ketika ini dilimpahkan ke kejaksaan, dilimpahkan bukan berarti karena berkasnya udah siap untuk penuntutan, tapi diserahkan, dialihkan. Ini sejarah baru atau sebenarnya selama Bapak jadi advokat udah pernah terjadi kayak gini? Makanya saya bilang dunia agak gelap ini sekarang ini. Jadi apakah udah dark justice ini? Dark justice. Kenapa bisa sampai sesuatu pekerjaan dalam penyidikan ya yang sudah dilakukan tiba-tiba bisa dilimpahkan ke institusi lain. Ya. Ini nggak pernah terjadi selama Ya, sejarah nggak pernah Bapak jadi terjadi advokat? selama ini. Nggak pernah? Tidak pernah sepanjang pengalaman saya sebagai advokat dan tidak pernah terjadi. Ya, jadi kita harapinlah bahwa dengan penyerahan tersebut benar-benar penyidik dari kejaksaannya profesional. Ya, karena juga ada masalah yang dihadapi oleh polisi yang demikian cepat untuk dilimpahkan. Apakah SPDP-nya sudah ada atau belum? Ya kan? Nah ini kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Apakah sudah ada enggak? Belum bisa ini kan seharusnya sudah ada. Apa ada atau enggak? Ini juga jadi masalah bagi mungkin kepolisian penyidik ini, polisi ini terlalu cepat melakukan ini, mungkin lupa. Sudah dialihkan. Ya, SPDP-nya belum ada. Makanya di dalam hal ini mungkin penyidik kejaksaan juga melihat ini SPDP-nya di mana ini. Ya. Terus penetapan tersangka. Itu kalau misalnya itu terjadi, situasi itu yang terjadi, apa sih Pak konsekuensinya? Ya, jadi berarti itu kan wajib hukumnya. Kalau tidak dilaksanakan ini jadi cacat juga kan. Ya. Kalau jadi cacat, implikasi ada implikasinya mungkin bisa diperadilankan. Nah, kedua, ya, dia dalam hal melakukan penyidikan dan kemudian menetapkan dalam penyidikan kan udah ada tersangkanya, pasti dia katakan udah ada tersangkanya, dia katakan ada tersangka. Ya pasal berapa? Itu harus jelas. Pasal berapa yang disangkakan? Ya, apakah 603 ayatnya KUHP baru korupsi, 604, 605 mengenai suap, ya, atau pasal 12B ya mengenai gratifikasi, ya, atau dikatakan TPPU. Karena pasal-pasalnya tidak dijelaskan, padahal Kita sudah ada pengumuman. belum dijelaskan. Oke, belum Ya, dijelaskan. publik belum tahu. Padahal sudah ada penetapan tersangka. Ya, termasuk di dalam hal ini penyidik kejaksaan juga pada waktu memeriksa kita tidak tahu juga pasal berapa yang dijadikan dugaan yang dilakukan tersangka. Apa 603, 604 mengenai korupsi, apakah suap, apakah gratifikasi, pasal 12B Undang-Undang Tipikor, ya, atau TPPU. Karena tadi Bapak bilang ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pemberantasan korupsi atau kasus korupsi selama ini sebenarnya situasi seperti ini menunjukkan apa sih Pak? Yang saya katakan tadi itu, dark justice. Dark justice. Jadi gelap ini. Iya kan? Jadi kita meraba-raba semua. Ya, konferensi pers biasanya dilakukan untuk menyatakan ini dipanggil sebagai tersangka karena melanggar pasal ini, pasal ini, pasal ini. Tapi feeling Bapak sebagai seorang advokat 50 tahun sudah sebagai praktisi, ini arahnya kemana sih Pak? Nah, ini yang karena kita belum tahu baik penyidik polisi, Kortas maupun kejaksaan belum mengumumkan pasal apa yang dia tadi sangkakan. Bapak sudah bilang. Nah kalau ini situasi ini bisa terjadi, kalau kita kayak gini tidak arahnya bisa kemana? analisa kan dengan kejadian yang ada di berita-berita, medsos dan pernyataan-pernyataan. Ini ada semua. Tapi kita belum tahu masuk dugaan pasal berapa. Seharusnya ada kan. Nah itu pun dengan demikian menjadi dasar pembelaan daripada. Oke, iya ya. Nah. Pak Denny sudah menjelaskan itu. Tapi kalau Bapak bicara ini, kalau kayak gini, ujungnya ini menurut Bapak
Apa pilihan yang dimiliki oleh negara supaya kasus ini tidak menjadi anti klimaks dan memperdalam atau membuka lagi celah ketidakpercayaan publik pada pemberantasan korupsi? Harapan kita satu-satunya adalah profesionalisme, transparan dari kejaksaan, penyidik. Itu yang kita harapkan. Bagaimana menjelaskan kepada publik. Ya, karena sampai sekarang kita belum tahu apa sangkaan atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Jampitsus dengan predikat tersangka. Ini belum tahu semua kan? Ya. Biasanya kan diumumkan. Sudah dibentuk tim 9 jaksa. Ya. Pertanyaan saya terakhir aja. Seberapa besar beban mereka harus menjadi penyidik atas nama seseorang yang menjadi bos besar? Oke, pemimpin tertinggi adalah Jaksa Agung, tapi bagaimanapun juga Jampitsus itu adalah posisi yang sangat strategis. Bagaimana rasanya tuh jaksa-jaksa mau menetapkan pasal-pasal ke seorang yang pernah menjadi Jampitsus mereka? Rosi yang harus tanya mereka ini. Saya tidak bisa bertanya, itu hati nurani yang intinya mereka kan. Ya. Bagaimana hati nurani mereka untuk bisa menangani perkara ini secara profesional, transparan, ya, mandiri. Nah ini penting ini. Ya, institusi ini saya rasa dicoba. Ya, ini menjadi cobaan mereka. Apakah mereka bisa mengklirkan kasus ini atau tidak? Ya. Semoga selalu ada seorang Baharudin Lopa muda di Kejaksaan Agung. Itu harapan kami, tapi kalau sendiri saja juga susah. Oke, Ya. kasih harapan lah. Ya. Ini udah saya mau kasih harapan Bapak. Harus ada suatu benar-benar ya, suatu pimpinan seperti Lopa ya, yang bisa seperti Hugeng yang benar-benar bisa mengayomi para Aparat bawahannya. pemberantasan, Ya. aparat penegak hukum. Ya. Pak Denny Kailimang, terima kasih banyak. Sama-sama. Senang, ini sebagai ajang reuni kita. Saya rasa kita sudah lebih dari 15 tahun tidak pernah Baru ketemu ya. Terima kasih ya Pak Denny. Oke, Sehat selamat terus. malam. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Saya Rosyana Silalahi. Sampai jumpa.